Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Widianisi. Saya dari kelas 4 PGSD A1. Saya di sini akan mempresentasikan tentang penerapan model-model pengelolaan kelas. Model pengelolaan kelas merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman agar peserta didik lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Yang pertama ada penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas terdiri dari pengaturan tempat duduk, gaya penataan, prinsip penataan kelas, dan manajemen kelas. Mari kita bahas tentang pengaturan tempat duduk. Yang pertama ada formasi tradisional, formasi auditorium, formasi chevron, formasi kelompok untuk kelompok, formasi meja pertemuan, formasi tempat kerja, formasi lingkaran, formasi pengelompokan terpisah, formasi berbentuk U, formasi konferensi, dan formasi periferal. Yang pertama ada formasi tradisional. Pada formasi tradisional, peserta didik duduk berpasang-pasangan pada satu meja dengan satu kursi panjang atau dua kursi. Tempat duduk pada formasi ini berderet memanjang ke belakang. Kelebihan dari metode ini cocok untuk metode ceramah serta dalam proses pembelajaran memudahkan peserta didik untuk bekerja sama. Kekurangannya, peserta didik yang duduk di bagian belakang belum tentu mengikuti pembelajaran secara efektif karena guru biasanya kurang memperhatikan yang duduk di belakang. Yang kedua ada model auditorium. Formasi auditorium, posisi tempat duduknya berderet memanjang ke samping. Formasi ini memungkinkan semua peserta didik bisa melihat semua pergerakan guru. Kelebihan dari model ini, metode ceramah dan tanya jawab cocok untuk menggunakan ini. Formasi auditorium dapat mengurangi kebosanan peserta didik, serta guru bisa menjadi pusat perhatian peserta didik. Kelemahannya yaitu lingkungan yang terbatas untuk belajar aktif. Yang ketiga ada formasi chevron. Formasi chevron membuat interaksi guru dengan peserta didik dan antar peserta didik lebih intensif, sehingga peserta didik bisa menjalani kegiatan belajar dengan antusias, menyenangkan, dan fokus. Formasi ini cocok digunakan untuk metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Kelebihan dari formasi ini mengurangi jarak antara peserta didik maupun peserta didik dengan guru. Yang keempat ada formasi bentuk U. Dalam formasi ini, guru bisa aktif bergerak ke segala arah serta berinteraksi langsung secara berhadapan-hadapan dengan peserta didik. Formasi ini cocok untuk diskusi, presentasi, dan kerja tim. Kelebihannya, guru bisa menjangkau seluruh peserta didik sehingga pembelajaran bisa maksimal. Kekurangan dari formasi ini yaitu digunakan untuk kelas yang peserta didiknya tidak terlalu banyak. Yang kelima, formasi meja pertemuan. Formasi ini dapat digunakan dengan cara membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok di dalam kelas yang mana guru biasanya memberikan tugas kelompok untuk dikerjakan secara kolektif. Kelebihan dari formasi ini baik digunakan untuk kerja kelompok. Yang keenam ada formasi konferensi. Formasi ini membuat peserta didik menjadi lebih aktif dalam kelas karena peserta didik akan menguasai jalannya kegiatan belajar mengajar. Sedangkan guru hanya melontarkan tema yang harus dibahas dan juga mengarahkan peserta didik. Formasi ini cocok untuk metode diskusi, debat aktif, dan tim kuis. Kelebihannya bisa mempermudah permasalahan yang dianggap sulit karena didiskusikan secara bersama. Sedangkan kelemahannya mengurangi peran peserta didik. Yang ketujuh, formasi pengelompokan terpisah. Jika ruang kelas memungkinkan, guru dapat meletakkan meja-meja dan kursi yang mana kelompok kecil dapat melakukan aktivitas belajar yang dipecah menjadi beberapa tim. Formasi ini bertujuan untuk memberikan upaya pendalaman pada sebagian peserta didik dalam bentuk kelompok-kelompok kecil,
sedangkan yang masih membutuhkan bimbingan guru tetap berada pada pengawasan guru. Yang ke-8, formasi tempat kerja. Formasi ini cocok dilakukan di dalam laboratorium yang mana setiap peserta didik duduk satu di tempat untuk mengerjakan tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, atau melakukan praktik di laboratorium. Yang ke-9, formasi kelompok. Formasi ini merupakan formasi yang mana terdapat beberapa kelompok yang dalam satu meja persegi berukuran besar, sehingga setiap kelompok duduk saling berhadapan. Formasi ini cocok untuk melakukan diskusi atau menyusun peran, berdebat, atau observasi pada kegiatan kelompok. Kelebihan dari formasi ini, peserta didik secara aktif dapat bekerja sama dalam kelompok dan meningkatkan semangat kompetensi dalam diri peserta didik. Kelemahannya, peserta didik kurang memperhatikan karena sibuk bermain dengan temannya. Dan jika dalam kelompok ada anggota yang pintar, maka anggota yang lain akan bergantung padanya. Yang ke-10, formasi lingkaran. Formasi lingkaran ini merupakan pengaturan tempat duduk yang disusun melingkar tanpa menggunakan meja dan kursi. Kelebihannya dapat menyelesaikan permasalahan kelompok secara bersama dengan peserta didik yang jumlahnya banyak. Sedangkan kekurangannya, pembelajaran kurang efektif dalam penerimaan dan pemberian tugas karena peserta didik lebih suka bermain. Yang ke-11 ada formasi periferal. Formasi ini yaitu meja ditempatkan di belakang peserta didik. Guru dapat menyuruh peserta didik memutar kursi-kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.